warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa Hukum 23A yang hari ini berkuliah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 4 Desember 2025 kita bisa berkumpul yang akan disampaikan oleh teman-teman pemakalah kita atau presentator kita. Hari ini ada dua kelompok yang akan melakukan presentasi dan sudah diinformasikan oleh ketua kelasnya. Saya berharap teman-teman di sisa-sisa pertemuan, utamanya sisa-sisa kelompok yang akan berdiskusi, teman-teman bisa berupaya untuk mengelaborasi keilmuan, ya, diskusi yang lebih dinamis, yang lebih matang, yang lebih komprehensif, ya, guna mencapai capaian-capaian kuliah yang bisa diharapkan membangun kesadaran dan dialektika berpikir. Terlebih mata kuliah kita sekali lagi adalah kaitan dengan materi atau bahasan argumentasi hukum yang erat kaitannya dengan logika berpikir dalam peran dan fungsi kita sebagai insan akademik, khususnya mahasiswa ilmu hukum. Nanti setelah berdiskusi seperti biasa, setelah presentator menyampaikan presentasinya, teman-teman silahkan untuk bertanya, berdiskusi, ya, tidak hanya jawaban atau pertanyaan saja, bisa juga teman-teman sekali lagi memberikan keilmuan, baik itu argumen, baik itu saran, baik itu masukan terhadap informasi-informasi detail yang disampaikan oleh teman-teman presentator ini. Begitu ya, masing-masing kelompok silahkan untuk menyampaikan materinya 15 menit. Kemudian terlebih dahulu dilanjutkan oleh kelompok yang kedua. Setelah itu baru teman-teman akan berdiskusi. Kemudian saya juga ingin mengingatkan, menyampaikan apabila nanti pada saat diskusi kemudian linknya tertutup, ya, maka teman-teman kembali masuk di link yang sama, begitu ya, Bunga. Jadi nanti teman-teman langsung masuk di link yang sama. Saya akan melakukan presensi 2 kali, artinya presensi langsung secara random di akhir mata kuliah, kemudian presensi tertulis yang akan dikirimkan oleh ketua kelas. Jadi saya akan mencocokkan, ya, akan melakukan fiksasi presensi dari yang saya tangkap dari screenshot layar atau random presensi dengan presensi langsung yang akan disampaikan oleh Teh Bunga nanti di akhir mata kuliah kita. Silahkan, karena kelompok, saya tanya dulu, kelompok 5 sudah masuk atau sudah komplit? Masuk udah ya Pak. Sudah ya, baik. Kalau begitu kita berurutan saja dari kelompok 5. Silakan untuk menyiapkan materi melalui screen. Saya cukupkan dulu, silakan dimoderatori oleh kelompok masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kelompok 5 presentasi dengan judul makalah analisis argumentasi hukum dalam putusan pembunuhan Pembunuh. pidana.
Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Andi Muhammad Taufal Firdaus, yang kedua ada Abdurrahman Pais, yang ketiga Erwan Abdul Syukur, dan yang keempat ada Irfan Fahmi. Langsung saja untuk yang pertama, Pais akan menjelaskan. Baik, tanpa salam, langsung saja. Pada pembahasan yang kami sudah angkat dalam bentuk makalah, tentunya terdapat pendahuluan, di mana pada pendahuluan kami mengangkat tentang pembunuhan berencana dan tantangan pembuktian. Nah, di sini kami menjelaskan bahwasanya tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur pada pasal 340 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan luar biasa yang menuntut pembuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu. Ini merupakan tantangan besar karena pelaku sering bertindak tersembunyi, tanpa saksi mata langsung dan berusaha menghilangkan jejak. Nah, ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi judul kami, yakni analisis argumentasi hukum, di mana sebuah tindakan yang memang menjadi tindakan yang sangat misterius dikarenakan segala bentuk pelaksanaannya tidak bisa ditebak. Seperti yang kami jelaskan dalam PowerPoint ini, merupakan tantangan besar karena pelaku sering bertindak bersembunyi tanpa saksi mata langsung dan berusaha menghilangkan jejak. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kemudian pada selanjutnya kami membahas tentang ketergantungan pada bukti tidak langsung. Dalam kasus seperti ini, sistem peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti tidak langsung atau tanpa adanya bukti petunjuk. Sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah. Didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persuasinya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Di sini salah satu studi kasus yang kami angkat mengenai kasus kopi sianida, di mana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso atau kasus kopi sianida adalah contoh kompleksitas pembuktian tidak langsung. Putusan hakim termasuk putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 498 K garing PID garing 2017 sepenuhnya didasarkan pada rangkaian circumstantial evidence. Kasus ini kontroversial karena tidak adanya saksi mata langsung dan perdebatan mengenai validitas bukti, seperti otopsi yang tidak menyeluruh dan kadar sianida. Ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan pada argumentasi hukum dalam putusan pembunuhan pidana, sesuai dengan apa yang dibahas di awal tentang pembunuhan berencana dan tantangan pembuktiannya. Salah satunya yakni kita angkat dalam sebuah studi kasus, yakni kasus kopi sianida. Lanjut, landasan teori argumentasi hukum dan pembuktian. Argumentasi hukum proses nalar untuk memperkuat atau menolak pendapat hukum, menjadi pilar utama dalam putusan hakim, memberikan justifikasi logis dan sistematis atas putusan. Yang kedua, sistem pembuktian negatif. Sistem hukum secara pidana Indonesia menganut negatif waterlist pasal 183 KUHP mensyaratkan minimal ada 2 alat bukti sah dan keyakinan hakim. Alat bukti petunjuk memegang peranan sentral dalam kasus tanpa sanksi mata langsung. Kekuatan terletak pada persesuaian rangkaian fakta yang membentuk kesimpulan utuh. Lanjut. Teori hukum pidana pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dengan unsur esensial dengan rencana lebih dahulu. Ini membedakan dari pembunuhan biasa pasal
pasal 338. Unsur kesengajaan. Pelaku menghendaki perbuatan dan mengetahui akibat pembuktian